Pemirsa, kasus penipuan yang menimpa presenter ternama Jessica Iskandar atau yang akrab disapa Jedar hingga kini tak kunjung usai. Pasalnya kendati sudah ditetapkan sebagai tersangka, tapi hingga kini tergugat Christopher Stefanus Budianto alias Steven yang merupakan rekan bisnis Jedar belum juga ditangkap oleh polisi. Padahal pihak berwajib sudah memasukkan nama Steven dalam daftar pencarian orang atau DPO. Kesal tak ada kejelasan soal kasus istrinya. Suami Jedar Vincent Verhaak ikut angkat bicara terkait kasus yang dialami istrinya itu. Kita bisa mengadukan penyidik apabila ada dugaan pelanggaran tugas wewenang dia sebagai seorang penyidik atau membantarkan kasus tersebut, tapi itu kan masih kita melihat kan begitu. Karena kan hak saya juga, kalau saya merasa ada yang tidak sesuai dengan aturan nih, harusnya memang menurut aturan ada jangka waktu atau apa, karena kan kita tahu ini masih dalam upaya, kan begitu. Sampai sekarang aku udah setahun setengah, udah pindah ke Jakarta juga, masih aja belum ada kejelasan. Apapun udah aku upayakan gitu, meskipun tersangka Steven sudah naik menjadi DPO, sudah naik jadi tersangka juga, tapi nggak ada tindak lanjutnya gitu. Jadi aku merasa seperti lamban, mengawang-awang, nggak jelas gitu, nggak ada titik temu dan nggak ada kayak langkah yang jelas gitu dari kepolisian kita gitu. Ya, kalau emang gini caranya mau nggak mau harus ikhlas dan harus move on dan tetap harus hidup kan. Cuma kecewa aja caranya harus kayak gini. Menurut kuasa hukum Jedar, apa yang dilakukan kliennya itu sebagai bentuk kepedulian Jedar atas kinerja kepolisian yang dinilainya lamban menangani kasus kliennya tersebut. Apalagi dalam menangani kasus penipuan yang diduga dilakukan Steven itu, Jedar mengalami kerugian hampir mencapai 10 miliar rupiah. Sampai sejauh ini sih aku siap mengikhlaskan. Jadi asal tersangka Steven bisa bertanggung jawab, aku tuh punya beban moral yang dimana aku sebagai korban udah memblow up kasus ini, tapi kalau nggak ada jalan keluarnya, pertama kasihan kepercayaan masyarakat, kasihan kepercayaan masyarakat kepada polisi, kasihan juga korban-korban yang lain gitu, seperti nggak ada harapan kan. Karena kita pun sebagai korban juga pengen tahu sebab dan alasannya dia melakukan ini kenapa, ada apa. Nah itu pun udah 1,5 tahun aja kita nggak tahu. Nah jadi ya semoga cepat selesai lah kasusnya dan semoga ini juga nggak terjadi lagi buat orang-orang lain juga. Berbagai langkah hukum seperti berkoordinasi dengan penyidik guna meminta kepastian hukum sudah kerap dilakukan pengacara Jedar, namun hasilnya tetap belum menunjukkan hasil yang signifikan. Hal itulah yang membuat Vincent kecewa. Pihak Jedar menuntut keadilan ditegakkan. Jedar sedih lantaran sudah 1 tahun lebih kasus tersebut berjalan, namun hingga kini seperti tidak ada harapan untuk menangkap tersangka. Padahal tersangka sudah ditetapkan sebagai DPO sejak 6 bulan yang lalu. Kalau yang saya tahu dari kuasa hukum tersangka, dari kabar-kabar teman-temannya tersangka itu saat ini berada di Singapura. Tersangka Steven ya udah kabur gitu aja gitu, sedangkan dari kepolisian kita juga aku rasa terlalu slow gitu. Jadi gimana ya, aku sebagai warga negara juga mau minta ke siapa lagi, aku bingung. Ya kami masih menunggu sifatnya, kami masih menunggu tindak lanjut dari penyidik karena terakhir yang kami dapat informasi sedang dimohonkan red notice kepada Divu Binter, Divisi Hubungan Internasional Polri. Baru tadi sore ini kami dikabari katanya sudah ada penerbitan red notice, tapi kami belum melihat secara langsung bagaimana terkait redaksional surat tersebut ya. Merasa tak ada kejelasan, Jedar pun memohon belas kasihan atas kasusnya hingga dirinya mengalami kerugian yang sangat banyak akibat prestasi yang dilakukan Steven. Akibat kasus yang terkesan mandek, Jedar pun memberikan sindiran kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit. Sindiran tersebut diunggah Jedar di laman pribadinya. Kepada yang terhormat Bapak Kapolri, saya sebagai korban penipuan, saya akan terus mengejar keadilan untuk kasus saya. Saya percaya Pak Presiden pernah menyatakan, hukum sebagai panglima tertinggi di Republik Indonesia, dan di sini saya selaku korban meyakini hal tersebut dapat diamalkan di negeri kita tercinta Indonesia. Tersangka Christopher Stefanus Budianto harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Saya mohon tolong saya Pak Kapolri, @Listio Sigit Prabowo. Terima kasih.
Sontak, unggahan ibu 3 anak itu dibanjiri komentar beragam dari warganet. Sampai saat ini surat terbuka Jedar itu belum mendapat tanggapan oleh Kapolri. Artis aja diginiin, apalagi masyarakat kecil. Banyak yang ternyata dalam komentar itu merasa hal yang sama. Ini bukan saya yang ngomong kosong ya, itu bukti semua yang komen kayak gitu tuh mau di platform Dan manapun masih ada. semuanya itu berkomen kayak gitu. Ya, jadi untuk surat yang ke Kapolri itu sebagai bentuk dia menyampaikan bagaimana dia mengikuti perkara ini, dia membutuhkan kepastian hukum. Kalaupun tersampaikan dalam caption laman media sosialnya merasa penyidik lamban dalam menangani, ya karena memang itu yang dirasa. Dan kami pun sebagai kuasa hukum sampai saat ini juga koordinasi dengan tim penyidik. Kami meminta kepastian hukum terhadap laporan itu bagaimana. Kan begitu. Karena kembali lagi ini kan masalah pemulihan hak korban apakah sudah dikembalikan atau tidak juga kan. Itu yang dikejarnya kan di sisi itunya juga. Kalaupun memang itu bicara nanti pada tahap selanjutnya, yang paling penting adalah pertanggungjawaban terhadap tersangka. Karena kan ini terlapor sudah ditetapkan sebagai seorang tersangka. Jadi di situ. Ya kecewa, maksudnya kenapa sampai lambat kayak gini, kenapa nggak ditangani lebih cepat, dan ya prosesnya juga bukan yang kita nyangka juga sampai jangka waktunya sampai selama ini, dan ya dapat kabarnya juga kayak tanda tanya lah, maksudnya kecewa aja sih sebenarnya, dan semoga ini juga nggak terjadi buat masyarakat Indonesia juga kan, jadi ya lebih kecewa lah kita. Untuk ambil keputusan itu ya kita lihat ke depan aja nanti reaksinya dari laporan yang kita sudah terbitkan, nanti dari pihak kepolisiannya nanti gimana ke depannya lah. Ya mudah-mudahan dengan berita ini terus diangkat, semoga polisi tergerak untuk bisa menangkap tersangka Stephen. Cepat selesai dan tersangkanya CSB segera ditangkap ataupun memberi klarifikasi dari pihak dia. Beralih ke kasus hukum lainnya. Sementara itu, musisi Doa di Badai Holo atau yang lebih dikenal sebagai Badai, mantan keyboardis yang juga pencipta lagu band Krispatih, tegas dirinya melarang band Krispatih dan Semi Simorangkir untuk menyanyikan lagu ciptaan dia tanpa izin dirinya. Lantas apa tanggapan pihak band Krispatih atas larangan yang dibuat Badai itu? Akankah pihaknya menerima atau justru melawan keputusan yang dibuat pencipta lagu Tapi Bukan Aku Itu? Tahap saat ini kita selaku kuasa hukum dari Krispatih kita masih menunggu nih. Karena jawab jinawab kemarin kan dari pihak Badai sudah menunjuk kuasa hukumnya, yaitu Pak Minola Sebayang ya, kami pun sudah menerima suratnya. Tetapi sebagaimana yang pernah kita sampaikan dalam surat yang sudah diterbitkan oleh Krispatih melalui halaman media sosialnya Instagram, kita tetap menganggap bahwa ada hak eksklusif karena sebagaimana lagu-lagu yang dikaryakan, lagu-lagu yang dipublikasi itu atas nama Krispatih. Sehingga klien kami pun ya kan memiliki hak eksklusif, harusnya kan begitu. Diungkapkan pengacara band Krispatih, saat ini pihaknya masih menunggu penjelasan dari pihak Badai soal apa-apa saja yang tidak diperbolehkan dan apa yang dilarang oleh band Krispatih dan juga oleh Semi Simorangkir sebagai vokalis band yang lagu-lagunya banyak digemari para penikmat musik tanah air itu. Dan kami merasa bahwa kami juga memiliki hak untuk menggunakan lagu-lagu yang pernah dirilis atau ditelurkan atas nama Krispatih. Ini lain cerita nih, kalau misalnya lagu-lagu yang dibawakan kan begitu bukan atas nama Krispatih. Tapi kan kalau mau dilihat menurut fakta, lagu yang dibawakan pun itu adalah dirilis atas nama klien kami, Krispatih kan begitu. Nah itu maksudnya yang kami sayangkan, karena kan kami melihat fakta peristiwa yang terus berlangsung nih kan begitu. Kalaupun misalnya ada dugaan diskriminatif, hanya satu kelompok yang tidak boleh, yang orang lain boleh, nah ini yang kami sesalkan juga, alasannya apa? Kalaupun memang alasan itu masalah hak moral, masalah hak ekonomi, kan ada upaya hukum juga yang bisa dilakukan. Kalau memang tidak sesuai dengan harapan, kan begitu. Cuman kalau berkaitan dengan pelarangan, ya kami juga punya hak bahwa pelarangan tersebut tidak bisa substansi berangkat dari seseorang. Kan begitu kan, kecuali kalau sudah ada putusan pengadilan. Dalam hal ini pengadilan niaga ya, kalau bicara masalah UAC kan begitu.
Dalam keterangannya kepada tim Gospot, Roland Epotu, kuasa hukum band Krispatih, mengungkapkan bahwa pihaknya juga mempunyai hak eksklusif atas lagu-lagu yang pernah mereka bawakan saat masih kompak bersama dalam band Krispatih. Ia pun menyayangkan sikap diskriminatif yang dibuat oleh Badai. Kalau bicara masalah hak ekonomi sebagaimana diatur dalam UU HC, sudah ditentukan dalam pasal 87 ayat 1, bisa melalui LMK, Lembaga Manajemen Kolektif. Dan pasal itu masih berlaku. Bahkan di pasal 23 ayat 5 UU HC pun mengatakan hal demikian. Selama pengguna karya melakukan hak ekonomi kepada pencipta melalui si LMK ini. Kan di situ. Dalam sebuah acara bincang bersama komedian Abdel Ahrian, Badai mengungkapkan alasan melarang band Krispatih dan Semi Simorangkir membawakan karya-karya ciptaannya tanpa izin darinya. Gue pisah baik-baik, berpisah baik-baik. Gue juga kasih tahu bahwa kalau kalian mau tetap pakai lagu gue buat off air, nggak apa-apa, pakai aja. Tapi dengan dealing profesional ya. Karena itu kan karya cipta gitu. Betul. Masing-masing kan semua sudah punya ini ya, udah punya riders, udah punya ketentuan gitu kan. Ya sebenarnya gue juga pengennya kita satu nama aja. Gue jujur ya, gue pengennya kita tuh bikin aja Krispatih Reunion. Udah selesai deh. Bikin begitu, berapa, bagi-baginya ke dalam urusan kita. Gue pengennya gitu. Seperti diketahui, band yang mengusung lagu-lagu melo di setiap albumnya itu didirikan oleh Badai pada tahun 2016 lalu. Namun dalam perjalanannya, Badai justru memilih keluar dari band yang telah dibentuknya itu. Mungkin untuk saat ini kita sendiri-sendiri dulu aja. Ya, kita fokus juga. Kita fokus yang Krispatih yang baru. Banyak pihak yang menyayangkan keputusan Badai untuk keluar dari band Krispatih dan lebih memilih bersolo karir. Benarkah Badai lebih nyaman bersolo karir ketimbang berkarir dengan teman-teman lainnya dalam band tersebut? Kalaupun tidak berkomunikasi, kita tetap support apapun yang terbaik untuk Semi, untuk karirnya. Kalau dari kita sendiri ya, kita sangat mensupport. Semoga saja perseteruan di antara mereka tidak mengorbankan dan merugikan kecintaan fans dan para penikmat musik tanah air akan karya-karya mereka yang sangat disukai masyarakat luas itu. Kalau memang kami merasa ada kerugian material maupun imaterial, bahkan berkaitan dengan harkat martabat klien kami, ya pasti ada upaya hukum selanjutnya.